setelah beberapa tahun rasanya bikin video melulu, aku udah mencoba dan memakai berbagai macam barang. Mulai dari yang harganya murah, harganya sedang, sampai ke yang lumayan shocking harganya. Pastinya mah kita maunya juga kita pakai semua barang bagus, karena kan katanya buy it nice or buy it twice, yang ada benernya sebenarnya. Tapi masalahnya kita, apalagi kalau waktu baru mau mulai, itu kemungkinan besar kita nggak punya budget untuk beli kamera dan aksesoris terbaik itu, karena biasanya harganya tuh bakal luar biasa. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin hal-hal yang menurutku tuh worth it buat diinvest, sekaligus dengan sedikit tips. Jadi ini anggapannya, misalkan aku belum punya gear yang aku punya sekarang, tapi aku tahu apa yang aku tahu sekarang, ini bakal jadi urutan investku. Yang pertama, tripod. Untuk solo content creator, tripod itu adalah teman terbaik kita. Jadi jangan pelit-pelit sama tripod. Karena kalau sampai tripod yang kita pakai rusak, apalagi pas lagi ada kamera di atasnya, wah, panjang tuh urusannya. Aku udah pernah ngerusakin kayaknya 3 atau 4 tripod untuk kamera yang brand yang nggak jelas gitu loh. Jadi kalau perlu ngasih price range, mungkin aku akan ngerekomen tripod yang harganya at least 500-600 ribu untuk tripod compact. Dan kalau nyari tripod yang lebih heavy duty dan ada fluid head, biasanya aku rekomen yang mungkin harganya at least 1 jutaan gitu. Untuk specific brand, sebenarnya dulu aku rekomen banget yang ini nih, Takara Rover 66. Sebenarnya aku rekomen banget dan sampai sekarang juga cukup rekomen sebenarnya sih. Menurutku harga dan kualitas yang kita dapat itu oke banget. Permasalahanku sama tripod ini tuh cuma satu. Rubber kaki yang di bawahnya tuh aku udah kehilangan 2 kali. Dan kaki yang sama. Jadi agak perlu hati-hati kalau pengen bawa tripod ini untuk nge-shoot di outdoor gitu. Jadi selalu perhatiin kakinya. Untungnya seperti yang dilihat nih, ini masih lengkap semua. Ini karena spare partnya tuh bisa dibeli si rubber kakinya ini. Tapi agak mencurigakan gak sih di satu sisi, kayak bagus sih sebenarnya, ini gampang kita dapetinnya. Tapi kalau sampai tokonya jual, berarti agak banyak yang kehilangan kaki rubber ini dong ya, berarti sampai dia jual gitu spare partnya. Ini masih rekomen, tapi hati-hati aja masalah kaki itu tadi. Tripod ini masih cukup sering ku pakai kalau aku perlu tripod tambahan ataupun lagi di indoor aja gini. Tapi tripod yang lagi sering ku pakai ini sebenarnya tripod dari Ulanzi yang namanya Ulanzi X Command Zero Y. Karena tripodnya lagi dipakai, kita taruh b-roll aja. Kira-kira tripodnya tuh begini. Ini bukan tripod paling mahal, tapi ini nggak bisa ku bilang tripod murah juga. Tapi setelah pakai tripod ini sekitar 1,5 tahunan, kayaknya lebih deh, udah hampir 2 tahun lah pokoknya. Aku bisa bilang tripod ini tuh recommended banget. Dan kalau pembahasan yang lebih lengkap tentang tripod ini tuh sesuatu yang menarik, boleh info-info di bawah. Kalau video tripod yang aku pakai ini mereknya Leofoto. Ya ini tripod biasa aja sih. Menurutku tripod yang kisaran harganya segini udah aku coba beberapa dan rasanya mirip-mirip aja sih semua. Jadi ya silahkan dipilih aja yang kayaknya menarik gitu. Jadi aku bukan nyuruh beli tripod yang paling mahal, tapi at least beli yang cukup proper aja lah. Setelah ada tripod yang proper, barulah next aku bakal invest ke lighting. Kenapa tripod dulu dan bukan lighting? Karena kalau kita belum punya lighting, kita bisa memanfaatkan lighting yang gratis. Matahari. Matahari itu free dan simple. Kita nggak perlu setup apa-apa, mataharinya udah ada di atas anyway gitu. Makanya aku sering banget nge-shoot di outdoor di video-videoku. Tapi memang minusnya kalau kita mengandalkan matahari aja, ya itu agak terbatas lah bisa dibilang ya. Apalagi kalau nge-shoot untuk konten diri sendiri, biasanya kan kita sendiri anyway gitu ya. Nah itu agak repot tuh. Paling kita bisa nge-shoot pas mataharinya lumayan empuk, jadi footage kita bagus. Dan itu berarti paling kita bisa nge-shoot antara pagi atau enggak sore doang. Dan itu pun waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya matahari udah nggak ada, ya kita udah nggak bisa nge-shoot lagi. Dengan invest ke lighting, bisa dibilang kita nih cukup bebas untuk nge-shoot kapan aja dan di mana aja. Sengaja misalnya di rumah kayak gini ya, kita bisa nge-shoot kapan aja, mau tengah malam nge-shoot juga, yaudah tinggal nyalain aja nih lampunya, terus udah tinggal syuting. Untuk jenis lampunya sendiri, biasanya bakal ada 2 jenis yang bakal sering kita temuin. Yang pertama tuh COB atau chip on board, dan yang kedua tuh panel light. Ini ada plus minusnya masing-masing. Kita bahas dari panel light dulu ya, karena ini lebih simpel. Itu lampu yang bentuknya tuh udah kotak. Dan ini plusnya tuh dari sananya dia udah lebih soft. Jadi kita nggak perlu bikin dia terlalu gimana-gimana, dan dia udah bakal soft. Yang biasanya itu yang jenis lampu yang kita cari kalau kita pengen melighting sebuah subjek orang. Jadi lebih nggak makan tempat lah. Sedangkan kalau COB itu kan cuma satu single source gini ya. Otomatis karena sumber cahayanya kecil, itu bakal lebih harsh hasilnya. Tapi plusnya adalah kita bisa konekin dia ke berbagai macam light modifier. Kayak ini nih lampu COB yang dikasih diffusion. Nih, lihat. Jadi lampunya tuh soft banget, dan ini kalau mau di diffuse sekali lagi, ya udah tinggal taruh diffuser aja lagi depannya. Jadi bisa dibilang lampu COB ini lebih fleksibel, tapi seringkali dia bakal lebih makan tempat. Fleksibel tuh dalam artian kalau dia hard light, dia bisa jadi soft light. Tapi kalau lampu panel tadi udah soft light, ya kita nggak bisa bikin dia jadi hard light. Kebayang ya? Sesuai aja sama kebutuhan dan ukuran tempat masing-masing ya. Kalau nggak terlalu gede, mungkin LED panel lebih simple. Tapi kalau pengen yang fleksibel, ya ambil yang COB light aja. Tapi saranku pokoknya coba at least cari yang 60 watt. Itu sama ya, mau COB atau panel, kalau bisa at least yang segituan. Jangan lupa cari lampu yang CRI-nya tinggi. Tapi ini harusnya udah cukup gampang ya, karena lampu-lampu sekarang rata-rata udah pada bagus.
lampu yang aku pakai ini Amaran 200X yang sangat overkill buat ruangan kecil ini, tapi ini aku pakai biar aku nggak perlu bolak-balik nyawa lampu yang lebih gede lagi dikit. Kalau lampu yang 60 watt aku bakal ngerekomen lampu Amaran 60D atau X, atau nggak kalau panel Amaran P60C. Kalau pengen yang lebih budget mungkin bisa ambil Godox SL60. Ya intinya bakal aku taruh beberapa rekomendasi di bawah, nanti dipilih aja yang sesuai budget. Dan jangan lupa untuk ambil light modifier juga kalau ngambil lampu yang COP. Next, audio. Di kebanyakan situasi audio itu seringkali lebih penting daripada visual. Namanya aja audio visual, bukan visual audio, iya kan? Ada dua jenis mic yang bakal sering kita temuin. Yang pertama tuh wireless mic kayak yang lagi aku pakai sekarang, atau enggak shotgun mic kayak begini. Shotgun mic ini lebih simple. Biasanya kita tinggal taruh di atas kamera kita, tinggal colok kalau perlu dicolok, terus udah kita bakal dapat suara yang lebih bagus daripada mikrofon bawaan kamera kita. Minusnya ya kalau kita agak jauh dari kamera kayak gini aja, ini suaranya nggak bakal sebagus itu. Jadi kita minusnya adalah kita nggak bisa terlalu jauh dari kamera. Jadi minusnya cuman lebih agak terbatas saja pergerakan kita ya. Sedangkan kalau kita pakai mikrofon wireless, ini kita mau pindah-pindah. Misalnya aku bangun, pindah ke sini, suaraku bakal tetap terdengar jelas. Karena ya ini tetap, mic itu tetap nempel di kita, mau kita gerak gimana pun juga kan. Seperti yang aku contohin tadi, sekarang ini mic-nya lagi aku taruh di dalam baju, makanya nggak kelihatan. Tapi sekarang tuh juga kayaknya orang udah nggak terlalu masalah ya ngelihat wireless mic video begini nempel di baju orang. Jadi menurutku sekarang sih lebih worth it kalau kita invest ke wireless mic dulu, dan kalau udah oke baru invest ke shotgun mic. Sebenarnya shotgun mic ini juga bisa dipakai dari jarak jauh, entah di boom jadi ditaruh di sini di luar frame sedikit, atau nggak ada operatornya, atau nggak disambungin ke wireless system semacamnya. Ya intinya agak ribet lah kalau untuk solo kreator kayak gini. Mic yang sering aku pakai Rode Wireless Pro dan Sennheiser MKI 400, dan nggak harus pakai salah satu dari kedua mic ini untuk mendapatkan hasil yang bagus pastinya. Sekarang ini mikrofon tuh udah banyak banget, cari aja yang sesuai dengan budget kita, terus lihat reviewnya bagaimana. Di channel ini aku juga udah pernah bahas dan bandingin beberapa mikrofon wireless, jadi silahkan ditonton aja, bakal aku taruh linknya di bawah. Berikutnya kamera. Nah, begitu denger ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Kok kamera dulu? Bukannya biasa orang lebih nyaranin invest ke lensa dulu? Nah, ini dia. Aku setuju nggak setuju sama statement ini. Karena menurutku kamera tuh punya peranan yang lebih penting, tapi cuman at least ngelewatin batas spek tertentu aja gitu loh. Kalau untuk nge-shoot diri sendiri gini, aku bakal nyari kamera yang at least ya autofocusnya decent gitu loh. Nggak jelek-jelek banget, tapi bisa kita percaya lah. Kalau nggak capek dong, kita harus bolak-balik muterin fokus ring lensa kita segala macam. Terus kalau pengen lebih serius mungkin cari kameranya yang bisa at least tuh 10 bit, jadi bisa color gradingnya enak banget kalau kita nge-shoot pakai low profile. Dan lebih dari itu sebenarnya menurutku itu udah nice to have aja sih. Jadi kalau di kamera Sony mungkin ini tuh kamera kayak Sony ZV-E10 Mark II atau nggak Alpha 6700 kalau buat hybrid, dan kalau fokusnya ke video mungkin FX30. Balik lagi tergantung budget dan kebutuhan. Dan sebenarnya itu nggak harus. Jadi kalau nggak suka color grading ya nggak usah beli kamera yang 10 bit. Mungkin ZV-E10 udah lebih dari cukup. Sampai saat ini ZV-E10 yang pertama tuh menurutku masih best budget kamera sampai sekarang. Cuman memang kalau ditanya yang best value mungkin menurutku ini udah bukan rajanya lagi. Menurutku itu sekarang dipegang sama ZV-E10 Mark II atau nggak Alpha 6700. Menurutku kalau udah ganti ke salah satu dari 3 kamera yang kita sebutin tadi, bisa ZV-E10 Mark II, bisa Alpha 6700, bisa FX30, ini tuh sebenarnya kita udah nggak perlu ganti kamera lagi sampai nanti-nanti. Ya kecuali kameranya rusak aja sih, kalau itu kan ya mau nggak mau harus ganti ya. Dan kalau misalnya keperluannya cuma untuk foto, nggak perlu video, mungkin beda lagi. Mungkin kamera kayak Sony A7 III atau 6400 kalau APS-C itu mungkin dua ini udah sangat lebih dari cukup. Secara kualitas foto udah bagus, megapikselnya cukup tinggi, bisa ngerekam dengan 14 bit, autofocus juga oke, jadi bisa jadi ini udah sangat lebih dari cukup nih kalau cuma untuk orang yang pengen foto doang. Berikutnya baru kita masuk ke lensa. Nah ini pengen meluruskan yang tadi sedikit juga nih sebenarnya. Sebenarnya salah satu pertimbanganku untuk invest ke kamera dulu, maksudnya dengan anggapan kalau aku perlu ngulang aku bakal invest ke kamera dulu, karena lensa budget zaman sekarang tuh udah pada bagus-bagus banget. Favoritku tuh lensa R series dari Viltrox. Ini harganya 2 jutaan, padahal untuk kamera full frame bukannya f2.8 dan udah punya autofocus. Kayak magic gak sih? Kalau pakainya kamera APS-C, R series ini ada juga kok buat APS-C yang bukannya lebih gede lagi pastinya. Ada 25mm f1.7, ada 56 f1.8, dan ada 35mm yang f1.7 juga kalau nggak salah deh. Tapi ini ya lensa-lensa R series ini tuh bentuknya pada sama. Jadi mereka benar-benar cuma beda vokalnya aja. Tapi luarnya tuh sama. Udah gedenya kurang lebih sama, beratnya juga kurang lebih sama. Jadi ini tuh cocok banget nih lensa kecil gini. Cocok banget buat yang pengen nyari lensa on a budget pastinya. Nyari lensa compact buat dibawa sehari-hari. Atau nggak yang nyari lensa buat ditaruh di gimbal kecil, ini bisa juga. Karena mereka kan kurang lebih sama nih berat dan gedenya. Jadi kalau mau tukar-tukar vokalnya ya
gampang banget, nggak perlu rebalance lagi. Pastinya ini bukan satu-satunya lensa budget yang bagus ya, ini cuma buat contoh aja. Tapi ininya sekarang tuh banyak banget lensa budget yang ngasih kita kualitas yang jauh di atas harganya gitu loh. Jadi untuk yang baru-baru mulai bisa banget pakai lensa-lensa kayak begini dulu. Tapi kalau udah punya kamera yang ngelewatin batas tertentu tadi, misalkan udah punya 10 bit kalau di video, atau kalau untuk foto mungkin udah punya kamera yang autofocusnya bagus dan megapikselnya cukup gitu. Nah baru deh tuh, itu kan sebenarnya udah nggak perlu gue ganti kamera lagi juga udah oke tuh. Yaudah baru deh tuh, tinggal invest ke lensa. Mau beli lensa GM, L series kalau Canon itu udah bebas. Kalau untuk saran, apapun brand kameranya sebenarnya aku ngerekomen orang untuk punya at least satu medium zoom lens sih. Fokalnya bisa beda-beda, nggak harus sama persis, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari 24-70 mili. 24 mili itu cukup wide untuk kebanyakan situasi, dan 70 mili ya cukup tele lah untuk kebanyakan situasi. Kalau APS-C ya hitung sendiri, biasanya lensanya kurang lebih nggak jauh-jauh dari 16-55 mili. Sama kayak versi full frame-nya, ini bakal ada lensa versi third party-nya juga yang lebih murah, tapi fokalnya nggak sama. Kalau di full frame tuh misalnya ada lensa Tamron 28-75 mili f2.8, terus ada Sigma 28-70 mili f2.8 juga, yang harganya jauh lebih murah dibandingin lensa first party-nya. Tapi misalkan udah tahu preferensi dan kebutuhan, ya silahkan banget kalau pengen ambil lensa dengan fokal yang lain. Misalkan, aku pribadi tuh lebih prefer wide angle dibanding sesuatu yang lebih tele. Makanya instead of ngambil Tamron 28-75, aku milih Tamron 20-40mm f2.8. Jadi ini aku pilih karena fokal length, size, dan harganya. Aku beli second dulu dapet di 9 juta. Nggak tahu sekarang harganya lebih turun lagi atau malah naik dibanding itu. Lama banget aku pakai lensa ini untuk jadi satu-satunya lensa kontenku. Mungkin nggak satu-satunya, tapi 80-90% kontenku tuh bener-bener cuman pakai lensa ini. Dipasangin sama ZV-1 dan udah, aku dapat setup full frame yang sangat compact. Aku sampai bikin videonya sendiri kok. Jadi bisa ditonton juga, videonya bakal ku taruh di bawah. Kalau APS-C ya ada lensa kayak Sigma 1850, Tamron 17-70mm, itu dua-duanya f2.8 bukannya, atau bisa juga first party pakai Sony punya itu 16-55mm f2.8 yang bagus banget malah, tapi agak mahal aja menurutku sih dibanding kompetitornya. Dan ini saran doang BTW ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau pengen dipakai buat vlogging ya silahkan cari yang lebih wide, mungkin lensa 16-35mm dan ya yang mendekati itulah. Kalau APS-C ya disesuaikan aja, berarti cari yang 10-20mm atau 10-18mm, dihitung aja deh. Dan ini bakal beda-beda ya tergantung brand masing-masing kita juga. Conclusion, quick recap-nya jadi gitu ya. Kalau misalkan aku nggak punya gear apa-apa dan aku baru mau mulai invest dengan apa yang aku tahu sekarang, urutan investku tuh bakal tripod, audio, lighting, kamera, baru lensa. Untuk brand, jenis, pokoknya hal-hal seperti itu agak susah banget kalau aku mau ngasih satu hal yang spesifik gitu. Karena hal yang mempengaruhi keputusan kita tuh bakal ada banyak banget. Misalkan kita udah invest sedikit ke Canon, udah invest sedikit ke Lumix, untuk pindah itu kan susah banget. Belum ngomongin preferensi, kebutuhan, dan lain-lain. Jadi kalau mau ngasih saran barang yang spesifik banget kayaknya agak susah. Tapi secara garis besar harusnya kemana aja nih kurang lebih ya mirip-mirip juga sih. Jadi harusnya kebayang ya. Itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.